Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 58. Nama Rafliandi Dwanugra, STB 5470, Prodi Bimbingan Kemasyarakatan kelas B. Baik, di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembebasan bersyarat bagi warga binaan pemasyarakatan. Nah, jadi warga binaan pemasyarakatan yang dihukum oleh dan telah dijatuhi inkrah atau keputusan yang tetap oleh hakim, maka akan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, setelah di dalam, dia akan menjalani masa tahanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi misal dia dihukum 5 tahun penjara, jadi dia harus menjalani hukuman kurungan 5 tahun di dalam penjara tersebut. Namun ada yang di dalam pemasyarakatan ada namanya pembebasan bersyarat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembebasan bersyarat tersebut. Jadi, pembebasan bersyarat itu merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana agar mereka itu dapat kembali ke dalam masyarakat, dan mereka harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Nah, jadi pembebasan bersyarat itu narapidana dikeluarkan dari kurungan dan menjalani kehidupan seperti biasanya, tetapi dia wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan. Nah, untuk melakukan pembebasan bersyarat itu ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh narapidana, atau syarat-syaratnya harus terpenuhi oleh narapidana tersebut. Nah, jadi itu dilakukan untuk keamanan dan ketertiban dan rasa keadilan kepada masyarakat. Nah, apa saja syarat-syarat untuk narapidana agar mendapatkan pembebasan bersyarat? Yaitu pembebasan bersyarat itu sebelumnya itu saya jelaskan, pembebasan bersyarat itu ada dua, yaitu pembebasan bersyarat untuk kasus umum dan pembebasan bersyarat untuk kasus khusus. Nah, jadi kali ini saya cuma akan membahas pembebasan bersyarat secara umum. Nah, jadi pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana jika telah memenuhi syarat. Yang pertama, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan. Nah, jadi misal dia dihukum penjara 3 tahun. Jadi 2/3 dari 3 tahun itu adalah 2 tahun. Nah, dia tidak boleh di bawah 9 tahun kalau 2/3 itu. Jadi minimal itu paling sedikit 9 bulan. Nah, jadi yang kedua itu adalah berkelakuan baik. Jadi selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan, terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana, itu narapidana tersebut harus berkelakuan baik. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat. Jadi nanti akan ada penilaian yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan disebutnya, itu untuk menilai bahwa apakah WBP ini dia mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh lapas tersebut dengan baik, tekun, dan bersemangat. Itu adalah salah satu syaratnya juga. Kemudian yang keempat, syarat keempat, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Nah, jadi masyarakat juga harus menerima narapidana itu kembali ke masyarakat. Nah, jadi tujuan dari pembebasan bersyarat ini untuk reintegrasi. Jadi reintegrasi itu bagaimana masyarakat itu bisa warga narapidana ini bisa kembali ke masyarakat. Jadi itulah guna pembebasan bersyarat. Jadi masyarakat sebelum waktunya narapidana ini bebas, dia sudah kembali ke masyarakat dengan syarat dia sudah berkelakuan baik. Jadi masyarakat sekitar melihat bahwa dia ini sudah berkelakuan baik sekarang. Nah, syarat tadi itu dibuktikan dengan kelengkapan dokumen. Ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk memenuhi, untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Yang pertama itu adalah salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, yang kedua itu laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh kepala lembaga pemasyarakatan. Nah, yang ketiga itu program penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas.
Nah, yang keempat, surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan. Nah, yang kelima itu salinan register F dari Kepala Lapas. Nah, yang keenam salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas. Kemudian yang ketujuh ada surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum lagi. Dan yang kedelapan itu adalah surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa dia siap untuk menjadi jaminan kalau si WBP ini kabur. Nah, yang ke-9 itu narapidana tidak akan melarikan diri dan atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Nah, itu dibuatkan suratnya juga. Kemudian yang terakhir itu membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat. Nah, jadi itu kelengkapan dokumen yang harus dibuat untuk melakukan pembebasan bersyarat. Nah, jadi untuk melakukan pembebasan bersyarat itu tidaklah mudah. Jadi banyak syarat-syaratnya. Tetapi itu salah satu solusi untuk mengatasi overcrowded di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, baik, itulah penjelasan saya mengenai syarat-syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.